perusahaan yang lebih digital dan dinamis. Yang kedua, globalisasi ekonomi, di mana standar internasional atau IFRS mempengaruhi praktik akuntansi di berbagai negara. Yang ketiga, perubahan regulasi. Kebutuhan transparansi dan akuntabilitas membuat aturan semakin ketat. Dan yang terakhir, contoh IFRS 16 mengubah cara perusahaan mencatat sewa secara global. Akuntansi di era digital yaitu peluang dan tantangan. Yang pertama, big data dan analitik, di mana mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Yang kedua, keamanan data, peran akuntan dalam mengelola risiko siber dan melindungi informasi sensitif. Dan yang terakhir, akuntansi berkelanjutan, integrasi faktor lingkungan sosial dan tata kelola ESG dalam laporan. Akuntansi sektor publik di masa depan. Yang pertama, akuntabilitas publik, transparansi anggaran meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, sistem e-procurement, mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi pengadaan pemerintah. Yang ketiga, teknologi pengelolaan, di mana memanfaatkan sistem digital untuk efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir, audit kinerja, yaitu menilai dampak program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Saya kembalikan kepada Anda. Oke, terima kasih untuk presenter 1 atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kita akan lanjut ke presenter 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknologi yang mengubah akuntansi, otomatisasi dan kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada robotic process automation atau RPA, otomatisasi tugas-tugas rutin mempercepat akurasi dan efisiensi. Yang kedua ada blockchain, transparansi dan keamanan transaksi keuangan yang tak tergoyahkan. Yang ketiga itu ada kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi tugas-tugas rutin mempercepat akurasi dan efisiensi. Contohnya itu RPA untuk rekonsiliasi bank dan entry data faktur otomatis. Selanjutnya, dampak teknologi pada profesi akuntansi. Peran akuntan terbaru itu bergeser menjadi analisis dan penasihat strategis yang proaktif. Keterampilan baru itu analisis data, pemrograman, dan pemahaman teknologi penting dimiliki. Contohnya penggunaan visualisasi data untuk komunikasi informasi keuangan yang efektif. Selanjutnya, masuk ke perspektif bisnis, meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan, akuntansi sebagai alat strategi bisnis utama. Yang kedua, efisiensi operasional, memanfaatkan data untuk memperbaiki proses dan menekankan biaya. Yang selanjutnya itu ada peluang pertumbuhan, yaitu identifikasi produk dan layanan paling menguntungkan dengan analisis ABC. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada presenter 2 atas pemaparan materinya. Kemudian kita lanjut ke presenter terakhir atau presenter ketiga. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif negara pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang pertama itu akuntabilitas dan transparansi, yaitu meningkatkan kepercayaan publik dengan laporan keuangan yang jujur. Yang kedua, teknologi anti korupsi, sistem digital kurangi peluang penyalahgunaan dana publik. Yang ketiga, sistem akuntansi aktual, memberikan gambaran posisi keuangan negara secara lebih akurat. Nah, persiapan untuk masa depan akuntansi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah teman-teman, yang harus kita lakukan itu adalah dari keterampilan baru. Kita harus berani mempelajari analisis data teknologi dan komunikasi yang efektif. Selain itu, kita juga harus mengupdate standar kita. Nah, seperti mengikuti regulasi dan standar akuntansi yang terkini. Selain itu juga kita harus membangun jaringan profesional dengan membangun kolaborasi dengan ahli lintas bidang. Selanjutnya, yaitu pendidikan berkelanjutan. Ikuti kursus dan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi. Nah, sekian dari saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi pada hari ini. Kesimpulannya, di era digital yang terus berkembang, masa depan akuntansi menuntut adaptasi dan inovasi. Akuntan tidak lagi hanya berkutat pada pencatatan, melainkan bertransformasi menjadi analisis data, penasihat dan penasihat strategis. Penguasaan teknologi seperti AI dan blockchain
dengan menjunjung tinggi etika dan mengikuti perkembangan regulasi global. Pengembangan diri yang berkelanjutan adalah kunci untuk tetap relevan dalam profesi akuntan dan dinamis. Oke, sekian dari kelompok 2. Maaf bila ada salah-salah kata